saat ini kita akan coba membicarakan mengenai strategi pemenangan gugatan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Mahkamah Konstitusi. Dari statistik yang diperoleh di dalam website Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa perselisihan hasil dalam pemilihan Pilkada 2010 sampai 2013 didapatkan statistik bahwa hanya 68 perkara yang dikabulkan, 456 perkara ditolak, 151 perkara tidak dapat diterima. Artinya dari data-data tersebut menunjukkan ada beberapa hal. Pertama adalah pasangan calon tidak siap dalam mempersiapkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian dilakukan, ada beberapa karakteristik pasangan calon yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, memang pasangan calon sebagai pemohon memang ingin membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur sistematis di Mahkamah Konstitusi. Ini karakteristik penggugat di Mahkamah Konstitusi yang pertama. Yang kedua adalah pasangan calon yang dia coba-coba. Dia hanya sekedar coba-coba menguji keberuntungan di Mahkamah Konstitusi dengan menggugat hasil penetapan yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Dan dalam hal ini biasanya pasangan calon tidak siap terhadap data yang dimiliki. Biasanya di dalam permohonannya dia akan mempermasalahkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak harus dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di dalamnya dikatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terstruktur sistematis masif, namun ketika pelanggaran tersebut tidak dilaporkan kepada instansi penegak hukum, dalam hal ini pintu awalnya adalah pengawas pemilu, maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan itu menjadi kewenangan dari pengawas pemilu, penegak hukum, dalam hal ini misalnya kepolisian, kejaksaan, untuk menindaklanjutinya. Dalam hal ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, barulah Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan itu sebagai suatu pertimbangan putusan. Di dalam beberapa perkara pilkada, itu juga muncul ternyata pasangan calon yang menggugat atas dasar ingin menunjukkan kepada sponsornya bahwa yang bersangkutan sudah menjadi pasangan calon yang serius dalam pilkada. Ketika pasangan calon ini dia tidak mengakukan gugatan ke MK, maka dianggap perjuangannya tidak dilakukan secara serius. Tipe pasangan calon ini biasanya dia di dalam gugatannya memunculkan hal-hal yang memang dia sudah siapkan dari awal. Sebagai contoh, ada pilkada di mana segala pelanggaran yang terjadi tidak dilaporkan oleh pengawas pemilu, tetapi hanya disimpan oleh tim kampanyenya dengan harapan akan meledakkan data-data pelanggaran tersebut di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi menegaskan apabila terjadi pelanggaran terstruktur sistematis masif, pelanggaran tersebut haruslah diproses oleh instansi penegakan hukum. Ketika instansi penegakan hukum yang ada tidak mampu atau tidak berdaya mengatasi pelanggaran terstruktur sistematis masif itu, maka barulah Mahkamah Konstitusi akan mengambil alih dengan memutuskan, misalkan salah satunya adalah diskualifikasi pasangan calon seperti yang terjadi di Kota Waringin Barat. Di dalam pertimbangan Pilkada Kota Waringin Barat, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa instansi penegakan hukum yang ada di sana tidak mampu untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di Kota Waringin Barat, sehingga pada saat itu Mahkamah Konstitusi harus memutuskan diskualifikasi pasangan calon atas dasar keadilan substantif dari hak konstitusional para pemilih yang ada di sana. Dan dalam beberapa putusan, apabila kita perhatikan karakteristiknya, ternyata hanya ada 7 pelanggaran yang apabila dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini memiliki dampak putusan ini bisa dikabulkan. Pertama adalah penggelembungan suara. Penggelembungan suara baik di tingkat rekapitulasi di PPK maupun penggelembungan ketika selesai penghitungan suara, ataupun penggelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota. Penggelembungan suara menjadi pelanggaran yang akan menjadi potensi dibahas di Mahkamah Konstitusi, khususnya ketika Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Yang kedua adalah tahapan pencalonan. Di beberapa daerah ternyata proses pencalonan yang belum selesai ini juga akan berpengaruh terhadap proses perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Misalkan kita tahu akhir-akhir ini ada beberapa putusan pengadilan yang berdampak pada penundaan pilkada di suatu daerah. Putusan berkekuatan hukum tetap belum didapatkan. Apabila pemilu di daerah tersebut dipaksakan, maka bisa berdampak pada ketika perselisihan hasil di pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan menunggu dulu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk kemudian dijadikan pertimbangan. Sebagai contoh, misalkan penundaan di 5 daerah, Kalimantan Tengah, Manado,
di daerah Simalungun, di daerah Fakfak, di daerah Siantar, apabila dipaksakan untuk tetap diselenggarakan bersamaan dengan daerah lain, tentu akan berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa saja menganulir apabila putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat misalkan. Tentu saja tindakan KPU yang menetapkan penundaan di 5 daerah tersebut ini menjadi bagian upaya dari KPU yang akan menjadi termohon di Mahkamah Konstitusi untuk menghindari putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mengulang pemilu di suatu daerah. Ada lagi juga misalkan persoalan ijazah atau persoalan mengenai pembebasan bersyarat atau persoalan mengenai mantan terpidana yang itu juga tentu akan banyak akan dibahas di perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Mahkamah Konstitusi. Ada juga persoalan politik uang. Politik uang akan dibahas di Mahkamah Konstitusi karena pada prinsipnya karakteristik politik uang itu adalah mencederai demokrasi, mencederai sendi-sendi demokrasi, mencederai hak konstitusional warga negara. Perilaku politik uang di Indonesia apabila dikategorikan, diklasterkan, dia ada 3 klaster. Yang pertama adalah politik uang untuk memberikan dan atau menjanjikan uang dan atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah politik uang agar pemilih tidak datang ke TPS. Politik uang yang ketiga adalah dalam bentuk agar pemilih datang ke TPS namun membuat surat suaranya menjadi rusak. 3 jenis politik uang ini menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2010-2013 di dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan pelanggaran intimidasi atau melibatkan kekuasaan, baik itu melibatkan pejabat-pejabat struktural dari tingkat paling tertinggi, kepala-kepala dinas, sampai dengan tingkat terendah, kepala desa dan perangkat desa di tingkat desa atau kelurahan. Pelanggaran ini Mahkamah Konstitusi sering mengaitkan apabila pelanggaran ini terjadi di seluruh kecamatan, maka pelanggaran ini dikatakan sebagai pelanggaran yang masif. Namun apabila pelanggaran ini hanya terjadi di titik-titik tertentu, misalnya di kecamatan tertentu saja atau di tempat tertentu saja, Mahkamah Konstitusi akan mengkategorikan ini sebagai pelanggaran yang sporadis. 4 tadi, 5 itu pelanggaran mengenai tidak dibagikannya C6 atau undangan memilih. Di dalam Pilkada Tangerang Selatan, salah satu bahan yang digunakan ketika pada saat itu karena dianggap mempengaruhi perolehan suara, ketika C6 itu tidak dibagikan kepada pemilih. Pemilih yang memenuhi syarat tidak bisa datang ke TPS karena dia tidak memperoleh C6. C6 itu adalah surat undangan memilih. Persoalan yang keenam adalah mengenai pemutaran daftar pemilih. Pemutaran daftar pemilih ini ya di beberapa daerah ini tidak pernah selesai. Artinya selalu dari pemilu ke pemilu ini menjadi masalah. Kenapa? Karena data kependudukan kita ini belum pernah benar dan belum pernah bisa beres seperti itu, walaupun sudah ada undang-undang administratif pendudukan. Yang ketujuh adalah mengenai coblos tembus simetris. Nah, coblos tembus simetris ini biasanya terjadi apabila KPU mencetak surat suara tidak dalam satu muka, tetapi dia mencetak surat suara dia yang harusnya 2 muka, tapi dia cetak surat suaranya 1 muka. Sebagai contoh, misalkan dia mencoblos pasangan calon nomor urut 1. Ketika suara itu dilipat oleh KPPS dan tidak dibuka secara keseluruhan oleh pemilih, dan pemilih hanya membuka ketika sudah melihat gambar calonnya, dia langsung coblos, kena gambar KPU, kena gambar pemerintah daerah, logo pemerintah daerah atau tulisan lainnya, ini dianggap tidak sah. Padahal dia tidak terkena pasangan calon yang lainnya. Tentu saja suara tidak sah ini dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang bersangkutan. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi di beberapa daerah disebutkan bahwa coblos tembus simetris sepanjang tidak kena pasangan calon lainnya ini dinyatakan sah. Tentu saja coblos tembus simetris ini menjadi salah satu bahan ketika pasangan calon menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa dijadikan dasar bahwa suara tidak sahnya itu adalah dibuktikan adalah memilih dirinya, di mana suara tidak sah ini ternyata jumlahnya sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara keterpilihan pasangan calon.